Rayu mas. Bapak rata-rata berapa kali? 3 kali semuanya. Ada yang akan kesulitan rata-rata. Sakit menikmati ya mas. Ada pengalaman aman ya mas? Ada yang sampaikan? Kalau ada jangan malu menyampaikan. Dan nanti yang selain malam Selasa itu kadang itu tepatnya seminggu 2 kali, tetap seminggu 2 kali. Cuma yang sekali itu jadwalnya teman-teman yang ngatur, bukan nambah. Nah itu statusnya bukan kekadangan gitu, pembimbingan. Enak nih sekolah, nanti kadangannya pas malam Senin Pahing. Kita utamakan di dalam pembimbingan yang seminggu 2 kali itu ya materi pokok yang utama, itu Patrat Semedi kali Niko. 2 aja dua Niko saja ya, lumayan kan, seminggu 2 kali jam 6 sampai jam 11 kan lumayan. Jadi untuk waktu usahakan ya Pak, kalau bisa ya 2 kali itu tepat waktu. Kalau memang ada urgen sekali, setidaknya 1 minggu yang tepat waktu 1. Dan kalau urgen sekali, rayu mas. Baik kita menjaga mas. Sama. Oh gelem mas lagi. Bikin kopi mas Adi, bikin kopi saya. Saya mau menyampaikan sesuatu. Sebelum Bapak kalau panter itu kenapa toh mbak? Mbak Men. Kan ya kita kasih aja sebelum Bapak kali mau panter. Janjiannya sebelum Bapak kali mau panter ini kenapa toh? Mas Budi, Mbak Men atau Mas Adi? Setahu saja, setahunya. Janjiannya sebelum Bapak kali mau panter ini tuh apa? Lumayan untuk nilai. Jadi sebelum Bapak kali mau panter itu bisa dimaknai seperti itu, tapi kita jadikan satu. Dulu Bapak kali mau panter itu 5 ruh pemberian Maha Suci secara langsung, yaitu wahyu pertama, yaitu sebelum wahyu-wahyu semua diturunkan tuh wahyu pertama itu. Jadi 5 ruh pemberian Maha Suci secara langsung kepada manusia. Berikut yang disampaikan seperti itu. Dari 5 ruh pemberian Maha Suci secara langsung kepada manusia itu memiliki sifat dan sikap aslinya. Sifat dan sikap aslinya. Nah, yang lain apa enggak asli? Itu sudah nomor kesekian kali. Nah, 4 kali pancer itu sebenarnya alat apa untuk kita bisa kembali kepada sangkan para nabi mati atau jalan kesempurnaan hidup dan mati. Cuma perjalanan sejarah wahyu tersebut
atau 5 ruh tersebut atau isi sejatinya manusia hidup itu tidak digunakan secara sedemikian harusnya kepada kebanyakan manusia, tapi digunakan apa? Untuk ilmu kesaktian, untuk berkelahi, hanya untuk mencari makan, hanya untuk apa? Sebenarnya itu tidak masalah, cuma karena ketidaktahuan manusia sehingga alat tersebut itu kita tidak bisa menggunakan untuk kita jalan kembali, akhirnya nyangkut yang jembatan, mati nih, kehidupannya menderita. Karena apa? Karena setiap pribadi tidak memahami sifat dan sikap aslinya daripada sedulur papat Kalimo Pancer itu sendiri. Nah, sedulur papat Kalimo Pancer ini di negara lain namanya beda lagi. Agama itu ada, aliran itu ada, kurang lebihnya ya untuk mengenal diri sejati manusia. Semua itu menjadi ada, pelajaran menjadi ada itu hanya untuk mengenal kesejatian diri setiap manusia. Nah, kenapa kok diri ini harus dikenal? Karena sebagai syarat utama untuk kita mengenal Maha Suci atau mengenal kehidupan. Nah, nanti kalau dipangestoni oleh hidup, saya akan saya perlihatkan sejatinya kehidupan setelah pengasmoan. Itu ya Pak. Jadi sebelum Papat Kalimo Pancer adalah 5 ruh pemberian Maha Suci kepada manusia secara langsung. Nah, sedulur Papat Kalimo Pancer itu apa saja? Salah satunya adalah mutmainah, aluama, urip, amarah, dan setia. Sikapnya itu meliputi apa saja? 1. Sikapnya. Sikap kok. Sikap daripada mutmainah adalah sedulur Papat Kalimo Pancer sebagai sikap. 1 apa nih? Sikap. Manem bae kawula. Itu sikapnya. Yang kedua Mas Adi. Ketiga Mbak Yanti. Manembah manunggal. Malebure kawula. Yang keempat sampurnaning kawula. Yang kelima sampurnaning adilan. Nah, itu sebagai sikap. Dan sebagai sifat apa Pak? Itu pasrah kepada Gusti atau pasrah kepada hidup. 2 menerima kenyataan. Saya Andi apa? Menerima Gusti atau hidup. Yang ketiga mempersilahkan kuasa Gusti atau kuasa hidup. Yang keempat merasakan kenyataan hidup. Yang kelima menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang gitu. Itu sifatnya. Jadi kalau kita nggak bersifat dan bersikap seperti itu, berarti kita tidak sedang mengamalkan daripada sifat dan sikap aslinya sedulur Papat Kalimo Pancer, atau tidak sedang mengamalkan atau berkelakuan daripada sejatinya diri kita yang sejati. Ini kemauan. Oh beda kan arah pasrah berarti orang asli. Itu aja.
kalau hidup bersuluh berarti aku jenenge orang sedang berkelakuan mencerminkan sejatinya diri saya. Gampang-gampangnya ngoten ya. Dan itu ampun tidak diketahui, nanti kita boleh diapakan sistem kelotok sih apal. Nah dia ini kan apal loh, yang kuburan itu apal. Lupa-lupa tepatnya wale-wale yang terpenting itu kita memahami sifat dan sifatnya. Yang menjadi berkelahi itu kan gara-gara nama judul yang berbeda-beda, jadi nggak usah dipermasalahkan masalah judul. Sifat dan sikap itu bukan judul. Suatu sifat yang terlakukan itu baru judul, jadi perlakuan itu kan bukan judul. Yang penting kan menjadi rahmatan lil alamin, jadi ganti apa terserah mau judul bisa buat tuannya jenengnya siapa sampai aku tetap yukui repot bentar-bentar masalah judul. Kadang-kadang kita takut dengan judul. Yang penting kesadaran kita kalau yang dimaksud Tuhan itu ya gelas ini Tuhan ya sudah. Kalau diganti kop atas apa-apa jeneng gitu. Kalau enggak ngeh pakai jeneng dulu ya ora apa-apa. Wong nyatane Tuhan sing nyiptane manusia. Iya enggak? Apa mboten? Diciptakan Tuhan manusia. Lah tuh manusia yang diciptakan. Enggak. Yang perkendenan. Manusia yang diciptakan Tuhan, lah itu yang ciptane manusia. Lah sing nyiptane manusia yo pikiran. Lah sing nyiptane Tuhan yo pikiran. Yang tadi itu bukan manusia atau Tuhan, tapi pikiran nih. Pikiranlah yang menciptakan Tuhan dan manusia. Makanya jangan berpikir sampai meninggal. Makanya dalam semedi jangan berpikir, jangan membaca, jangan berpikir. Mampu begitu teman-teman manunggal. Manunggal antara manusia dan terus yang berikutnya, nah niki kenapa jenenge Mas? Niki gerakan apa nih? Kalau niki pantat sebelumnya, Allah pantrap, patra atau pantatnya? Itu ngurang-ngurangi suara makanya disebut ngono ki patah atau ya pantat itu saja. Kurang yakin kesebul ya Mas Budi ngono kuwi iki ilang kurang tekan kene iki ora genep. Enak niki awalnya enak niki bisa sowan oh bisa sowan dan andalannya bisa sowan wae. Nanti tak rapikan ya Pak. Dan niki jenenge gerakan patrap palungguh. Ke palungguh itu pambuka apa Pak? Gerakan patrap palungguh. Dan niki namanya patrap kunci. Patrap kunci. Dan niki namanya gerakan patrap palungguh. Dan niki ini namanya gerakan patrap niki. Tenang ini. Patrap dan aset dulur papat ku lungguo
ingkang prayoga. Iku napa? Itu namanya bacaan palunggu atau mantra palunggu. Nggak ada patrapnya. Saya nggak melakukan apa-apa, hanya melakukan bacaan. Sedulur papaku lungguh ingkang prayoga niku mantra atau bacaan palungguh pambuka. Karena Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Dan namanya bacaan kunci atau mantra kunci sama. Bukan doa gitu, amin. Bukan doa. Nah, siji-siji, loro-loro, telu, telonono, dan seterusnya bacaan atau mantra dan asmo sejati. Atau nanti teman-teman kalau sudah punya asmo sejati yang disebut jeneng sira mijilo panjenengan ingsun kagungan karsa arsa sowan ing ngarsane Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Asa sowan nyuwun tambahane pangestu lan pangayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken saged pelaksanaan kan teku rahayu selamat niku lho. Nanti bacaan atau mantra mijil. Ane sing beda mantrane. Amin nggih. Asmo sejati, atau bila mana sudah di asmo, nanti asmo sejatinya disebut jeneng sira mijilo panjenengan ingsun kagungan karsa arsa nyampurnake Sri mawur bajang wurung kama wurung kang umijil saka ragan ingsun laksanan murih pelaksanaan sampurna bali maring asal usul sankan paraning dumadi dan seterusnya niku bacaan mijil sampurna. Mesti apalah ya, ya. Cara apalmu jenenge sing patrap atau bacaan tadi ya. Asmo sejati. Nanti kalau sudah di asmo sejatinya disebut, terus dimijilake. Jeneng sira mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nata, natake lan nglenggahake. Sekabeh pusaka pribadi sejati dan seterusnya niku bacaan atau mantra atau tampung dan Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sir olah dat olah sifat olah kula sejatine satriya atau wanita hanan mira hanan ingsun wujud ira wujud ingsun dan seterusnya niku bacaan mijil singker tau bacaan jadi kodong kompak kompaknya saya tapi kan mas Budi mas Adi sama kita kelas kompaknya apa mungkin kita kalau pas lengkap gitu loh mas. Kalau itu aja dan sini kuau bacaan mijil singkir bacaan singkir atau mantra sih asmo sejati atau kalau sudah di asmo sejati disebut dan dimijilake jeneng sira mijilo panjenengan ingsun kagungan karsa arsa beksa nira raga pribadi niku napa mijil sorogo
Mijil bekso rogo. Mijil. Niku lho, Pak. Mijil bekso. Niku bacaan mijil. Kan itu jarang dipakai. Itu untuk refreshing jalan-jalan. Ini jenenge bacaan mijil jalan-jalan. Nah, mijil niku kata. Mijil memanunggalake ngantenan, mijil kanggo nyampurnane slametan. Iku mijil. Jadi mijil jenengan niku saged nikahake tiyang. Nek duwe duit dadi pengulu niku saged. Niku sah lahir batin, mengikat ikatan lahir batin. Saged damel nikah. Tapi ada syarat-syaratnya. Jadi Mas Budi mau jadi penghulu pakai mijil itu sakit. Yuk. Dan mijil itu kata. Sampai tekan kemijilan ya nanti. Tapi dari mijil itu ada 3 mijil yang utama. Yang berikut sampurno, sowan, dan toto lenggah. 3. Dan di antara 3 ini paling utama adalah sowan. Di situ antara patrap sama bacaan beda loh. Nah, kalau saya begini, Gusti ingkang mau suci dan seterusnya, berarti ini saya sedang melakukan apa nih? Patrap suci. Ya, tadi kan cuma saya begini. Nah, kalau saya melakukan bacaan, berarti saya sedang melakukan atau melakukan gerakan berikut dengan baca atau dengan mantra. Itu yang baik digabungin. Kalau saya sedang melakukan ini, berarti saya sedang melakukan patrap, palunggu, pambuku, atau panutup berikut dengan baca. Betul ya Pak? Jadi untuk pengetahuan. Jadi kalau di luar sana tanya, jenengan neng kota itu belajar nopo loh. Dan itu nggak bisa menjawab. Karena di luar sana itu masyarakat tuh pertanyaannya nggak tersusun, pembuaran, tak ilingnya. Kalau di pelajaran sekolah kan tersusun kurikulumnya. Jadi setiap hal. Di luar ini pertanyaannya pindah-pindah. Mengkaji diri itu yang bagaimana? Ya mengkaji diri. Bingung, Anda teman-teman. Kalau gara-gara gak bisa jawab. Guru wayai. Loh, kesempatan itulah kita menjelaskan. Mau nawa kepengen ikut pas beberapa kali panter tuh di luar sana juga banyak dibahas. Ya pembahasannya biasa beda. Tadi itu tinggal beberapa kali panter atau sejatinya diri kita ini mau dibawa kemana? Saat mau dijadikan perbuatan merah jadi merah, kuning ya kuning. Nah kalau di sini di beberapa kali panter atau isi sejatinya diri kita yang sejati itu kita arahkan untuk jalan keselamatan. Oh ya Pak, nah, berarti nggak bisa untuk kesaktian. Ya bisa kalau kita menghendaki. Ya, tadi makanya pakai mijil yang bekso-bekso tadi. Ya selama teman-teman yang untuk nyari uang kan di beberapa cara pancar nih. Kalau itu nggak ada ya kita nggak hidup. Kelontongan hanya wadah mayat. Jadi malam ini ada 2 itu mari ingat-ingat ya Pak. Yang penting bacaan kunci atau mantra kunci, dan ini patrap kunci yang kita tahu. Kalau ada yang nanya berarti ini kenapa tuh Mas Hadi kamu ngomong ini lah, itu gerakan patrap kunci. Patrap kunci gitu ya,
Yopi masih mau lakukan ini patra kunci itu dengan balikan kalimat itu. Kadang kita jawabin jabar, Rahayu mas, sampean mau kemana? Rahayu mau ke sana, apa sih ya? Sesuai dengan pertanyaan. Saya tanya, sampean melakukan apa ini di keluarga? Kita sedang melakukan gerakan patra kunci. Gerakan patra kunci itu apa? Ya tadi itu. Dan untuk apa itu? Ini sarana kita dalam menembak atau menyembah kepada Tuhan. Itu gerakannya. Jadi sholat itu sarana. Gerakan itu patrap seperti itu. Gerakannya seperti itu. Nanti melalui gerakan patrap, melalui bacaan kunci itulah kita menemukan yang namanya intisari daripada gerakan atau bacaan itu. Lah itu yang kita cari. Nanti di situ ada namanya rasa. Nah, rasa itulah intisari daripada itu. Makanya sifatnya kunci itu kan pasrah. Dan kita menemukan titik kepasrahan yang benar.